Dilanjutkan, yang keempat itu adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah terdiri dari silem dan floem. Fungsi daripada silem itu adalah untuk mengangkut zat-zat unsur-unsur hara. Floem itu adalah mengangkut hasil-hasil fotosintesis. Sekarang kita lihat pada silem terlebih dahulu. Terdiri dari apa sajakah? Satu itu adalah pembuluh silem, kemudian ada trakeit, kemudian ini pembuluh silem itu namanya adalah trakeal. Kemudian ada serat silem dan ada parenkim silem. Jadi di sini silem ini ada 3 sebetulnya ya, 3. Ini kan 2 macam nih. 2 macam. Jadi dia itu unsur trakeal kalau yang ini dengan ini. Kalau ini serat silem dan ini adalah parenkim silem. Kemudian yang unsur trakeal, apakah bedanya trakeit ini ya dengan trakeal dengan ini? Bedanya kalau trakeal itu dia itu lebih pendek ya. Tapi kalau trakeit dia pemanjang. Ini lebih pendek dan ada lubang-lubang perforasi di sini. Kalau ini enggak, ya. Ini enggak. Jadi lebih panjang. Kemudian kalau serat sklerenkim itu di sini ya. Serat sklerenkim itu adalah dindingnya tersusun dari lignin, dia penebalannya. Kemudian sel-selnya panjang, runcing. Ada 2 macam ya, trakeit dan juga libiform. Tapi jarang keluar di soal ya. Ini adalah 3 unsur, atau ini mau dijadikan 4 ya nggak apa-apa. Nah ini adalah memanjangnya ya, keadaan memanjangnya dari silem dan floem. Tadi itu ada trakeal ya, itu pembuluhnya, dan trakeitnya. Tuh trakeitnya, dua-duanya sama fungsinya, itu adalah untuk mengangkut zat-zat makanan. Mengangkut unsur-unsur hara. Kemudian ini adalah serat-serat silem. Serat-serat silem di sini pada pembuluh kayu ya, silem tersusun dari sel-sel mempunyai dinding lebih tebal. Biasanya dia mempunyai noktah-noktah ya. Noktah-noktah ini untuk istilahnya noktah yang terlindung yang lebih tereduksi. Kemudian ada serat libiform. Serat libiform ini mempunyai noktah juga yang sederhana. Biasanya ya punya noktah-noktah sederhana. Itu ini adalah terjadi pada serat silem ya. Kemudian ini sekarang adalah floem. Floem itu fungsinya adalah mengangkut sari-sari makanan yang sudah matang ya. Kemudian bentuk selnya itu juga ada yang hidup, ada yang mati. Jadi unsurnya itu apa? Penyusunnya itu adalah satu unsur kibral. Kibral itu terdiri dari pembuluh tapis ya, pembuluh tapis. Kemudian ada sel pengiring. Ini sel pengiring. Kemudian kalau sel pengiring itu silindris ya bentuknya ya, silindris. Kemudian plasmanya itu sangat pekat di sini. Lanjut. Nah ini sel pengiringnya ya. Kemudian ini adalah pembuluh tapisnya. Ini lempeng-lempeng tapisnya ya. Dan ini nukleusnya. Kemudian selain itu juga tersusun dari albumin. Ada albumin, kemudian ada parenkim floem. Parenkim floem itu sel-selnya hidup ya, sel-selnya hidup, maaf belum ini. Sel-selnya hidup, kemudian isinya biasanya berupa tepung ya atau damar ya. Kemudian ada juga serat floem. Dindingnya tebal, panjang, kemudian ujungnya berhimpit. Jadi saya ulangi bahwa floem itu tersusun dari 5 unsur, yaitu 1 unsur kibral yang terdiri dari pembuluh tapis dan pembuluh tapis, 2 adalah sel pengiring, 3 adalah albumin, 4 adalah parenkim floem, dan 5 adalah serat floem. Nah ini bentukan dari silem dan floem, jaringan pengangkut pada tipe-tipe berkas angkut. Ini adalah kolateral ya. Saya ambil kolateral dulu. Kolateral itu ada 3 macam. Kolateral terbuka antara floem dengan silem ada kambium. Kolateral tertutup jika di antara silem dan floem tidak ada kambium. Bikolateral jika silemnya di tengah kemudian diapit oleh floem. Ya, ini biasanya pada batang. Nah, kemudian amfikibral. Amfikibral biasanya ini sistem konsentris, 2 macam. Amfikibral dan amfifasal. Kalau amfikibral berarti silemnya yang berada di dalam, floem di luar.
Ambifasal kebalikannya, floem di dalam, xilem di luar. Nah, kemudian radial. Radial ini biasanya terdapat pada akar. Ya, ini xilem. Yang bulat-bulat ini adalah floem. Gitu ya. Ini tipe-tipe berkas angkut. Saya kira cukup sekian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya.